Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat dari septic organ dysfunction. Nah, di sini intinya yaitu sepsi sama dengan gangguan perfusi plus gangguan oxidative phosphorylation atau mitokondria menyebabkan penurunan ATP dan juga sehingga terjadi organ gagal. Versi analog plus biokimia itu tubuh itu sama dengan kota, oksigen sama dengan bahan bakar, mitokondria sama dengan mesin ATP. Apa yang terjadi di sepsis yaitu inflamasi sistemik, yaitu infeksi menyebabkan aktivasi imun, kemudian juga biokimia itu menyebabkan peningkatan sitokin itu TNF alfa, IL-1 dan juga IL-6. Kemudian juga peningkatan nitric oxide, maka terjadilah suatu vasodilatasi ya di sini. Kemudian juga pembuluh melebar plus bocor. Nah, intinya plus bahasa biokimia intinya yaitu di sini sepsis sama dengan gangguan perfusi plus gangguan oxidative phosphorylation atau mitokondria menyebabkan penurunan ATP sehingga organ gagal, yaitu analoginya yaitu tubuh itu sama dengan kota sebesar ini. Nah, di sini oksigen tuh sama dengan itu bahan bakarnya, mitokondria itu mesin ATP-nya. Apa yang terjadi di sepsis yaitu inflamasi sistemik, yaitu infeksi menyebabkan aktivasi imun, biokimia yaitu peningkatan sitokin, TNF alfa, IL-1 dan juga IL-6, nitric oxide menyebabkan vasodilatasi dan juga pembuluh melebar plus bocor. Nah, normalnya yaitu versus sepsis, normalnya itu adanya suatu glukosa yang di sini terjadi suatu glikolisis menjadi piruvat, kemudian juga masuk ke mitokondria ya di sini yaitu masuk ke TCA cycle. Nah, kemudian juga terjadilah ETC atau oxidative phosphorylation, kemudian juga oksigen sebagai akseptor elektron terakhir ya di sini. ATP banyak sebanyak kurang lebih 30 sampai 32. Nah, kalau sepsis itu mengalami kerusakan ETC sehingga oksigen nggak bisa dipakai. Sel beralih ke glikolisis, kemudian juga glikolisis, kemudian juga masuk ke piruvat dan juga terjadilah laktat. Nah, di sini ATP cuma sedikit yaitu 2 ATP. Nah, di sini ATP turun maka organ energi turun dan juga organ gagal. Nah, akibatnya yaitu di sini ATP itu menurun, otomatis energi sel turun dan juga organ gagal, laktat meningkat yaitu karena anaerobik glikolisis itu meningkat sehingga menyebabkan peningkatan NADH berubah menjadi NAD+ dan juga conversion melalui laktat dihidrogenase. Nah, SpO2 itu meninggi yaitu karena tidak digunakan di ETC, karena ETC rusak kan, kemudian juga oksigen extraction itu menurun karena nggak bisa digunakan oleh sel. Nah, efek per organ yaitu plus biokimia karena terjadi penurunan ATP akibat kerusakan ETC, makanya terjadinya di otak gangguan neurotransmitter, maka terjadi delirium di jantung yaitu NO menyebabkan vasodilatasi sehingga terjadi kontraktilitas menurun atau depresi miokard oleh sitokin menyebabkan shock distributif, yaitu paru yaitu meningkatkan permeabilitas alveolus, surfaktan menurun maka menyebabkan ARDS. Kemudian juga ginjal yaitu menurunkan perfusi, kemudian juga penurunan ATP sel tubulus menyebabkan acute tubular necrosis, darah yaitu meningkatkan tissue factor, kemudian juga koagulasi aktif, kemudian juga terjadilah di IC. Coagulation cascade kan terjadi banyak trombus maka di IC. Nah, di sini endokrin yaitu kortisol meningkat dan juga katekolamin meningkat, terjadilah insulin resistance, maka terjadi hiperglikemia hati yaitu perfusi menurun plus sitokin sehingga gangguan metabolisme dan juga detoksifikasi otot yaitu meningkatkan proteolisis, terjadi penurunan ATP sehingga terjadi kelemahan. Kesimpulannya adalah masalah utama adalah gagal oxidative phosphorylation, akibatnya yaitu ATP menurun, laktat meningkat dan juga SpO2 juga tinggi. Nah, di sini hafalannya adalah sepsis adalah ETC rusak, kemudian juga oksigen itu nggak bisa dipakai sehingga terjadilah suatu anaerob dan kemudian juga peningkatan laktat, penurunan ATP dan juga SpO2 meningkat. Di sini ya resumnya.
CNS menyebabkan delirium kardiovaskular yaitu vasodilation dan juga distributive shock, capillary leak yaitu edema, myocardial depression severe, pulmonary yaitu menyebabkan non-cardiogenic pulmonary edema yaitu atau ARDS, renal yaitu acute kidney injury atau ATN, hematologi yaitu di IC acute bone marrow suppression atau thrombocytopenia, endokrin menyebabkan glucose dysregulation yaitu hipoglikemia, hiperglikemia, primary adrenal insufficiency, GI dan juga hepatik yaitu menyebabkan kolestatik dan juga hepatocellular, liver injury serta paralytic ileus. Neuromuskular itu menyebabkan polineuropati dan juga miopati.